Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Pemirsa yang beriman, yang dihormati dan dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya akan berbicara yang menjadi lazim di bulan Ramadan itu benar atau enggaknya tentang masalah surga terbuka, neraka tertutup, bahkan setan terbelenggu. Mari kita sama-sama untuk melihat sejarah yang sebenar-benarnya peran Al-Quran di dalam kehidupan manusia. Sebagai pemisah, betul apa adanya itu Al-Quran. Namun ketika berbicara tentang masalah pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, ketibaan bulan Ramadan, maka ini sudah jelas bahwa barang siapa yang berbuat kebaikan tatkala di bulan Ramadan menuju ke lembah suatu keselamatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika mereka yang tidak mengindahkan apa yang menjadi ukuran di bulan Ramadan, akan terbukalah api neraka kelak setelah selesai di bulan Ramadan. Maka untuk ini saya akan membicarakan tentang permasalahan setan ketika berada di bulan Ramadan. Saya memiliki sebuah penafsiran bahwa seandainya setan itu dibelenggu, benar sungguh bersyukur kita kepada Allah. Namun bagaimana ketika setan tidak dibelenggu saat bulan Ramadan? Sebetulnya saya akan lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Saya menginginkan ibadah itu lebih banyak godaannya, bukan berarti tantangan yang harus dihadapi. Namun kita akan merasakan semakin banyak tantangan, itu adalah semakin hebat dalam menjalankan ibadah, bahkan pahalanya pun insya Allah akan lebih jauh hebat, seperti apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW ketika dialog bersama kawan-kawannya, para sahabatnya. Beliau mengatakan, nanti suatu waktu di zaman kelak setelah aku akan ada umatku yang lebih hebat dibanding umatku pada hari ini. Alhamdulillah kita termasuk umat Rasulullah SAW yang telah jauh ditinggal 14 abad dari Rasulullah SAW. Maka pada saat ini saya akan gembira ketika mereka yang mengajarkan kepada anak-anaknya, bahkan ke semua umatnya, hanya masuk ke dalam WC saja membacakan doa, padahal di luar WC pun itu adalah lebih banyak untuk kita senantiasa terus membacakan doa. Seperti apa yang kita dengar dan kita tahu pembacaan doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khobais. Padahal ungkapan pengertian pun itu cukup jelas, bahwa kejelasannya itu kita berlindung kepada Allah dari setan perempuan dan dari setan laki-laki. Apakah tidak ada ketika kita berjalan lenggang kaki lupa akan hal sesuatu bahwa kita sedang berada di tupuk godaan setan? Kalau kita ingat bahwa setan berada di tubuh kita, 40 jiwa akan merusak dan merusak tubuh kita. Bahkan setan memiliki kekuatan-kekuatan yang telah mendapatkan izin dari Allah. Ketika setan dialog dengan Allah, Allah pun bukan berarti mengizinkan tetapi mengiyakan, tetapi Allah pun mengingatkan kepada setan, namun umat hambaku tidak akan mungkin bisa apa yang diinginkan oleh engkau tergoda dan terasuki. Yaitu permintaannya hanya dua dari setan. Satunya adalah memohon izin kepada Allah untuk masuk ke tubuh manusia lewat darah, dan keduanya memohonkan kepada Allah akan masuk kepada tubuh manusia tanpa sepengetahuan manusia. Untuk inilah kita harus lebih mempelajari bagaimana setan akan merusak manusia ketika sebelum bulan Ramadan. Beliau atau setan-setan itu telah mempersiapkan segudang rencana bagaimana cara merubah manusia di dalam bulan Ramadan
untuk jauh lebih rusak dibanding bulan-bulan yang 11 bukan bulan Ramadan. Untuk itu mari kita sama-sama untuk menguatkan tatkala belenggu Allah diturunkan kepada setan-setan, kita merasakan terbebas untuk perbuatan-perbuatan kebaikan. Namun ketika ada perbuatan-perbuatan setan yang dilakukan oleh kita yang sebenarnya bukan sekedar salah setan, namun itu adalah salah manusia itu sendiri, maka saya yakin setan pun telah merasuki tubuh manusia. Ketika kita sudah masuk di bulan Ramadan, jelas manusia akan percis tubuhnya manusia, tapi kelakuannya adalah kelakuan setan. Naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan apa yang menjadi ukuran untuk kita sebagai pegangan kita, pedoman kita, mari kita rasakan untuk mengimani yang sangat kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, diawali berbagai ibadah di hadapan Allah dengan iman yang sangat kuat. Makanya kalau ibadah dengan iman yang sangat kuat, insya Allah Allah pun akan memberikan hidayah petunjuk kepada kita untuk mendapatkan perlindungannya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, mudah-mudahan kalimat-kalimat apa yang menjadikan unsur iman dan perilaku menyampaikan ini, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.